Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, anandaku semuanya, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleha. Sekarang siapkan buku tema 6-nya ya, dan buku tulis tematiknya. Hari ini kita masih belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 dan 4, tumbuhan di sekitarku dan merawat tumbuhan. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, anak soleha, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui penggunaan tanda titik pada kalimat dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya dengan benar. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Ya. Oke, anak soleha. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini ya. Suasana sore hari sangat sejuk. Komang dan Lani melihat berbagai macam tumbuhan. Nah, kalimat di atas menggunakan tanda titik yang tepat ya, karena tanda titiknya berada di akhir kalimat ya. Nah, soleha, bagi identifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ayo simaklah contoh percakapan berikut antara Lani dan Komang ya. Lani, wah bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang, iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang, kita petik bunganya. Komang, tidak boleh Lani. Lani bertanya, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Komang pun menjawab ya, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, di situ Lani menggunakan kalimat tanya ya. Mengapa tidak boleh dipetik Komang? Oke, anak soleha. Nah, sekarang mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, anak soleha, ada 6 kata tanya, yaitu 1. Kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Dan yang ketiga, mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, kata
kapan ya digunakan untuk menanyakan waktu. Yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan. Ayo perhatikan contoh berikut ini ya yang berkaitan dengan kata tanya. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni menjawab, setiap hari sekali, Adi. Ya, jadi kata tanya yang digunakan oleh Adi adalah kata tanya kapan dan berada di awal kalimat. Nah, sekarang contoh lain ya. Di mana seharusnya tanaman hias diletakkan? Jawabannya di halaman rumah. Nah, kata tanya ini adalah kata tanya di mana ya. Jadi dia menanyakan tempat. Nah, sekarang Nasrul Soleha menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa dan bagaimana memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini ya. Kata tanya mengapa. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Nah, di sini memakai kata tanya mengapa. Dia digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab ya. Selanjutnya adalah perhatikan contoh tentang kata tanya bagaimana. Nah, contoh pertanyaannya ya. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunannya. Nah, di sini kata tanya bagaimana anak soleha ya. Dia digunakan untuk menanyakan proses. Jadi bagaimana cara merawat tanaman? Nah, prosesnya itu adalah menyiram dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunannya. Oke anak soleha, kita sekarang di ujung materi yaitu pemberian tugas. Tugasnya adalah yang pertama, kalimat tanya adalah titik-titik. Dan yang kedua, carilah percakapan yang menggunakan tanda titik, tanda tanya dan kalimat tanya. Kemudian tuliskan percakapan tersebut pada buku tulis tematiknya. Anak soleha, semangat ya mengerjakan tugas, jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, dengar kata orang tua. Dan Ustazah akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.